menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah saya mau ajak untuk wawancara nantinya. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih kembali. Iya, jadi adapun tujuan saya untuk mewawancarai Ibu ini adalah sebagai salah satu untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini. Tugas ini ada pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, di mana kami sebagai calon guru penggerak diperintahkan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah kita sendiri, yaitu Ibu. Nah, jadi ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Mohon kesediaannya ya Bu. Iya, boleh. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Cia yang sudah mewawancarai saya dan bisa saya mengambil keputusan tentang dilema etika yang pernah saya hadapi di sekolah ini. Sama-sama Bu. Ya. Di awal aja ya Bu. Baik Ibu, jadi pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, saya mengidentifikasinya dengan dua cara. Yang pertama, memahami aturan zonasi. Iya. Saya memulai dengan memahami peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika ada orang tua yang meminta agar anaknya diterima di luar zona tempat tinggal, saya mengenali bahwa ini melibatkan potensi pelanggaran aturan. Ini adalah tanda pertama bahwa ada dilema etika, karena menerima siswa tersebut berarti saya melanggar kebijakan yang berlaku. Iya betul. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tekanan eksternal. Saya juga menyadari adanya tekanan dari masyarakat sekitar yang mungkin merasa dekat dengan saya sebagai kepala sekolah. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi ada dua yang Ibu identifikasi mengenai aturan zonasi dan juga tekanan eksternal, seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, kemudian Bu Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Ibu? Saya mengambil beberapa langkah. Yang pertama, memahami kedua kepentingan dulu. Saya berusaha memahami secara mendalam kedua sisi dari masalah. Dalam kasus zonasi, ada kepentingan dari orang tua yang ingin anaknya diterima di sekolah tertentu untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Di sisi lain, ada aturan zonasi yang bertujuan memastikan keadilan dan memberikan prioritas bagi siswa yang tinggal di wilayah terdekat. Kemudian yang kedua, mengacu pada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, nah untuk selanjutnya nih ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya mengidentifikasi dan memahami masalahnya. Langkah yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Jika ada potensi konflik atau keraguan dalam pengambilan keputusan, maka saya berkonsultasi dengan dinas pendidikan, pengawas sekolah ataupun komite sekolah. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, memberikan arahan dan edukasi kepada orang tua. Baru langkah berikutnya, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etis. Baru yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi. Setelah kasus selesai, saya melakukan refleksi terhadap proses pengambilan keputusan tersebut. Saya mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dan bagaimana dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Oke, memang sepertinya dalam hal ini refleksi dan evaluasi itu sangat dibutuhkan ya Bu ya. Oke, baik Bu, untuk selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Ya, saya menemukan beberapa hal yang efektif untuk memastikan keputusan diambil dengan tepat dan adil. Hal-hal yang saya anggap efektif itu yaitu yang pertama,
mengacu pada kebijakan dan aturan yang jelas. Setelah satu hal penting efektif adalah selalu mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku. Kemudian konsultasi dengan pihak yang berwenang, lalu mendokumentasikan proses pengambilan keputusan. Yang terakhir saya lakukan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Wah, bagus sekali itu ya Bu ya, hal-hal efektif yang Ibu lakukan. Nah, untuk selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Salah satunya tantangan terbesar adalah tekanan dari orang tua dan masyarakat yang ingin anak-anak mereka diterima di sekolah saya, meskipun tidak memenuhi syarat zonasi. Meskipun saya paham bahwa aturan zonasi harus ditegakkan, tekanan sosial dan moral dan orang tua yang merasa putus asa atau memiliki hubungan dekat dengan saya seringkali menimbulkan dilema. Saya harus mengelola ekspektasi mereka tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya, yang Ibu rasa adalah sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu ya Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Bu, ada lagi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya seperti apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan Ibu? Langkah-langkah yang biasanya saya jalankan termasuk penentuan waktu dari tata cara penyelesaiannya. Ini yang pertama, saya identifikasi awal dan diskusi langsung. Kemudian konsultasi dengan pihak terkait. Lalu setelah melakukan analisis dan berkonsultasi dengan pihak terkait, saya memerlukan waktu untuk menyampaikan keputusan final kepada orang tua. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini ada lagi Bu pertanyaannya selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Ibu? Beberapa di antaranya yaitu konsultasi dengan dinas pendidikan dulu ataupun pengawas sekolah. Salah satu dukungan yang sangat membantu saya adalah konsultasi dengan dinas pendidikan ataupun pengawas sekolah. Kemudian yang kedua, hubungan baik dengan kepala sekolah di wilayah ataupun yang di dekat sekolah kami sangat membantu saya. Kemudian yang ketiga, komite sekolah dan dewan pendidikan sering menjadi faktor pendukung dalam pengambilan keputusan, terutama ketika ada tekanan dari orang tua ataupun masyarakat. Oh, jadi yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu diantaranya ada dinas pendidikan, ada komite sekolah juga, dan kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang lain, begitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Ibu? Yang pembelajaran yang saya petik, pentingnya mematuhi kebijakan dan aturan. Pengalaman ini mengajarkan saya juga bahwa mematuhi kebijakan dan aturan yang ada adalah hal yang sangat penting. Meskipun ada tekanan dari orang tua dan masyarakat, konsistensi dalam menerapkan kebijakan zonasi ini memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua siswa. Ini juga membantu menjaga integritas sebagai kepala sekolah. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Super sekali Bu pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalamannya Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Baik Ibu, terima kasih nih Bu atas waktu yang telah Ibu luangkan bersama saya. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Ibu juga sudah banyak memberikan pengalaman-pengalamannya kepada saya. Semoga nanti apa yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat untuk saya maupun kepada orang lain. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, terima kasih kembali Ibu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
nanti apa yang saya wawancarai ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu ya. Baik, Bu Jia tadi ya, saya manggilnya Bu Jia aja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Jia telah memilih saya untuk menjadi bagian dari tugas Bu Jia sebagai calon wali penggerak ini. Semoga percakapan kita nanti bisa membantu Bu Jia untuk memenuhi tugas Bu Jia. Dan semoga nanti hasil ini bisa membawa Bu Jia itu lulus menjadi guru penggerak dari saya. Semoga gerak guru penggerak dapat memberikan peningkatan pendidikan baik di sekolah Bu Jia maupun di berbagai kabupaten kita tinggalkan. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya wawancaranya. Ya, siap, silahkan. Oke. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Nah, kalau untuk mengetahui itu dilema etika, itu biasanya kasusnya itu sama-sama benar, namun ada nilai-nilai yang bertentangan. Artinya dalam kasus tersebut, umpamanya ada dua pihak nih yang terlibat, itu sama-sama benar kalau dilema etika. Sementara kalau bujukan moral itu pasti satu kasus itu ada yang benar dan ada yang salah. Jadi seperti itu cara Ibu mengidentifikasi mana kasus yang termasuk dilema etika dan mana kasus yang termasuk bujukan moral. Lalu bagaimana Bu Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama hari ini dalam Ibu bertugas sebagai kepala sekolah tentunya Ibu bertemu dengan kasus dilema etika di mana ada permasalahan yang dua pihak, kalau memang melibatkan dua pihak itu sama-sama benar. Jadi yang pertama mungkin yang Ibu lakukan itu bermusyawarah dengan guru-guru karena memang kita di sekolah, dan setelah itu berdiskusi mana hal yang paling diprioritaskan dari dua kepentingan tersebut. Jadi yang pertama Ibu lakukan musyawarah, lalu mencari mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih harus diprioritaskan, baru terakhir Ibu mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kemudian nih Bu, langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Nah, jika ada kasus baik itu dilema etika maupun bujukan moral, mungkin yang pertama kali Ibu akan memverifikasi kasus tersebut, mencari kebenarannya, mencari pihak-pihak yang terlibat, lalu mungkin bertanya kepada pihak-pihak tersebut tentang bagaimana. Jadi Ibu tidak mungkin bertanya hanya kepada salah satu pihak. Jadi kedua-dua belah pihak, lalu selanjutnya mungkin Ibu juga akan melibatkan yang mungkin bisa Ibu harapkan bantuannya. Mungkin kalau Ibu tidak bisa sendiri, bisa Ibu libatkan pengawas atau bahkan korwil, karena saya Ibu sebagai kepala sekolah itu kan ada pimpinan. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama bertanya kepada pihak yang terlibat, mengidentifikasi kasusnya, lalu jika memerlukan bantuan Ibu akan mengharapkan bantuan kepada pihak terkait, baru selanjutnya mengambil keputusan terhadap sebuah kasus tersebut. Oke, bagus sekali Ibu ya langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini. Nah, dari hal tersebut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Ya, memang pastinya untuk kasus-kasus dilema etika ini penanganannya mungkin berbeda-beda, tapi yang paling efektif Ibu rasa itu mendudukkan dua-dua pihak yang berkepentingan, sama-sama kita dudukkan, sama-sama berhadapan dengan Ibu sebagai kepala sekolah, lalu masing-masing pihak mungkin bisa membeberkan masalahnya, lalu setelah itu Ibu ambil keputusan dengan jika si A yang umpamanya di saat itu yang dibenarkan, maka Ibu juga akan meminta kepastian kepada pihak B bahwasanya dia tidak keberatan dengan keputusan yang Ibu buat. Jadi sejauh ini yang efektif Ibu rasa mendudukkan kedua-dua pihak yang terlibat dalam sebuah kasus dilema etika tersebut. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini Bu, saya juga ingin tahu nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu? Ya. Kalau untuk waktu itu mungkin tergantung kasusnya. Kalau mungkin kasusnya ibu rasa ringan, kalau memang bisa sesegera mungkin untuk mengambil keputusan, maka ibu akan segera ambil keputusan. Namun jika kasusnya mungkin lebih besar, banyak melibatkan pihak, banyak efek samping yang akan terjadi terhadap sebuah keputusan, mungkin ibu akan mengambil waktu untuk bertanya kepada pihak lain, untuk mungkin meminta bantuan kepada pihak lain. Jadi intinya itu tergantung kasus. Jika memang kecil, ibu akan selesaikan secepatnya. Jika memang ibu rasa besar, mungkin ibu akan memerlukan waktu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, kemudian nih ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut Bu? Ya, tentunya dalam kasus dilema etika ini ibu juga memerlukan bantuan, karena memang kalau dilema etika ini kan sama-sama benar itu. Iya. Ya, ada pihak yang membantu, kadang guru, entah itu guru senior maupun guru-guru lainnya, dan juga tidak menutup kemungkinan kadang ibu juga melibatkan pengawas maupun korwil dalam hal pengambilan keputusan yang terkait kasus dilema etika ini. Seperti itu ya Bu ya. Nah ini soal yang terakhir ya Bu yang saya tanyakan kepada Ibu. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut Ibu? Ya, pembelajaran yang ibu petik mungkin dari pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika itu adalah penting sekali kita untuk memverifikasi kasus tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat, dan musyawarah juga penting terhadap keputusan yang akan kita ambil. Jadi walaupun ibu sebagai kepala sekolah tidak serta-merta ibu dengan angkuhnya untuk membuat sebuah keputusan. Jadi mungkin yang penting itu tadi, yang pertama memverifikasi kasusnya kepada pihak-pihak yang terlibat, lalu kemudian mungkin bermusyawarah kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa dianggap membantu untuk membuat keputusan terkait dilema etika tersebut. Itu rasa seperti itu. Jadi itu semua ya Bu ya, super sekali jawabannya Ibu. Terima kasih atas wawancara dan waktunya ya Bu ya.